Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Albert Hananto. Ya, dalam beberapa menit ke depan ini saya ingin share, berbagi, melanjutkan apa yang sudah pernah saya sampaikan di tayangan sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan, sekali lagi saya ingin mengulang pernyataan atau sebuah disclaimer bahwa saya tidak sedang menyamakan sales dengan anjing, tapi dari tayangan-tayangan ini kita mencoba mengambil sisi-sisi positif dari karakter atau karakteristik anjing, beberapa anjing yang kita bisa pelajari, ambil hikmahnya, cari apa yang bisa dipraktekkan untuk mendukung proses penjualan. Di tayangan sebelumnya kita telah mempelajari karakteristik sifat dari seekor pitbull. Dan di tayangan tersebut kita telah belajar bersama bagaimana menjadi seorang sales yang disukai orang lain. Nah, sales atau penjualan bukan hanya saja berhasil dijual, bukan hanya sekedar satu kali penjualan, tetapi kita harus ingat kita masih memerlukan repeat order. Lalu kita juga perlu referensi orang tersebut supaya market kita berkembang. Lalu kita juga masih memiliki kehidupan yang utuh, yang real, bukan hanya pekerjaan saja, tetapi kita dalam hidup ini perlu orang lain, perlu sosialisasi. Nah, di tayangan ini kita akan melanjutkan untuk lebih jauh lagi mempelajari dari tipe anjing yang kedua dan ketiga, yaitu poodle dan retriever. Nah, tipe poodle, anjing ini menarik, cantik, lucu, ibaratnya itu kalau manusia dia adalah pribadi yang rame, yang hangat, yang disukai gitu ya, yang dirindukan. Nah, tipe ini tentu banyak teman gitu ya. Jadi banyak relasinya, networknya luas. Sementara tipe tidak jauh beda dengan poodle. Anjing ini baik, dengan tuannya tidak jahat gitu ya, tidak galak, lalu dengan orang lain pun juga wajar, bukan yang ganas gitu ya, garang. Tipe ini juga mudah diajar, penurut. Nah, kalau ibarat dalam pekerjaan perusahaan, ini jenis customer service yang baik, perusahaan yang memberikan pelayanan prima. Tentu customernya setia, nyaman. Ya, jadi loyal customer, mudah terbangun. Kalau yang poodle itu jaringannya luas, kalau retriever dia lebih bisa mempertahankan pelanggan. Nah, tapi punya sisi-sisi yang mungkin bisa jadi celah, bisa jadi potensi kelemahan. Orang yang berteman lama mungkin jadi sungkan untuk kita menawarkan atau berjualan. Nah, tipe ini senang sampai kadang bisa lupa closing. Ya, mungkin orang tanya dijelasin begitu ya. Jadi tipe retriever, tipe poodle, diajak ngomong wah suka. Ya, bisa berjam-jam, tapi lupa jualan. Perhatian dengan orang lain,
ya, dengan customer sampai mungkin bisa menjadi sahabat keluarga bisa loh. Ya. Nah, di tayangan ini kita akan belajar satu hal saja, yaitu tentang ask. Bahasa Inggrisnya asking atau ask, ya, yang diterjemahkan dengan meminta atau bertanya. Kenapa? Ya, sekali lagi, tadi masalahnya adalah sulit closing, nggak bisa dealing. Ini yang seringkali juga dihadapi para sales. Ya, ditanya bisa menjelaskan, ya, customer butuh apa dicarikan, ya, bahkan mungkin minta tolong mencarikan produk-produk yang tidak kita jual pun kita layani, ya, atau ada sifatnya personal pun kita bantu, tetapi lupa pada tugas pokok, yaitu menjual. Nah, kenapa as ini menarik? Karena terjemahan bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan sebagai meminta dan bertanya. Dan itu ternyata filosofinya atau konsepnya itu sangat baik untuk kita pelajari dan praktekkan. Ternyata erat antara meminta dan bertanya. Nah, dalam hidup ini, meminta itu sudah dari kecil kita meminta. Ini keterampilan meminta yang dari kecil pun tanpa diajari kita sudah bisa. Bahkan ketika kita belum bisa ngomong, belum bisa bicara, kita sudah minta. Ya, kalau kita lihat anak-anak yang belum bisa bicara dengan jelas, mereka meminta, dan ketika orang tuanya tidak bisa memahami atau orang lain tidak bisa memahami, mereka nangis. Kalau tidak diberi, makin nangis lebih kencang. Itu keterampilan meminta. Lalu makin besar, kita seringkali dikatakan sama orang tua kita, ya, diberitahu gitu. Ketika suatu kali berkunjung ke tetangga dan kita diberikan suguhan, ya, diberikan jamuan lalu atau snack gitu, lalu kita ambil, kita makan dan kita suka. Lalu anak kecil ini meminta lagi, ngambil lagi. Lalu orang tua akan memarahi, jangan malu-maluin lah, sudah satu aja cukup. Lebih besar kita seringkali, udah jangan minta, kamu harus berjuang, usaha sendiri, kerja sendiri. Betul itu nasihatnya. Tapi ada sisi yang lain merusak bahwa meminta itu tidak baik. Padahal dalam proses sales, dalam proses berjualan, meminta itu bagian, ya, selalu kita lakukan. Ya, lihat saja dari awal, ya, di mall-mall atau di counter-counter, kita minta orang untuk melihat, udah mampir dulu lah, gak beli gak apa-apa, atau silahkan dicicipin, silahkan dicoba, atau test drive dulu deh, gak apa-apa, rasakan dulu, ya. Lalu minta mereka untuk download, lalu login, bergabung, register, ya. Yang terutama minta order, ya, itu kan kita minta orang lain untuk beli, ayo beli, ya. Ketika mereka beli, itu mereka menemukan alasan kenapa harus beli dari saya. Tentu bukan sekedar closing, bukan sekedar omset, tapi itu dihitung dari kapan? Dari pembayaran. Kita berhasil menjual kalau mereka bayar. Ya, kalau mereka dapat barangnya tidak bayar, itu sedekah. Ya, lalu setelah bayar, ya, sekarang dengan aplikasi online shop, ya, jadi biasa kita diminta untuk memberi review bintang atau testimoni. Dan tidak berhenti pada sekali berjualan, seperti yang tadi saya pernah sampaikan. Kita perlu mereka untuk beli lagi. Kita ingin mereka beli lagi, repeat. Ya. Dan selain mereka yang beli, kita ingin teman-temannya orang lain pun juga beli. Mereka merekomendasikan. Mereka bisa membagikan, share,
atau referral, member get member. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika Anda meminta dengan menggunakan pertanyaan? Apakah Anda pernah dengar pertanyaan ini? Pak, tidak sekalian dengan french fries-nya? Pak, tidak sekalian dengan pudingnya? Pak, pembelian Bapak sudah 50.000, maka Bapak bisa tebus murah, Bapak bisa memilih ini. Itu kan sebetulnya meminta dengan bertanya. Nah, misalkan suatu kali kita makan bersama, makan berdua, bertiga gitu ya, dalam satu meja makan yang ya bisa terjangkau lah ya, yang kecil, yang nggak panjang begitu, yang nggak jauh gitu. Lalu saya minta dengan bertanya, hei, bisakah itu digeser ke sini kecapnya? Nah, saya percaya sebagian besar, bahkan mungkin bisa hampir dipastikan semuanya akan langsung memberikan botol kecap itu. Kan berpikirnya gini, apa susahnya sih cuman geser sedikit kecapnya, botol kecap gitu ya, ke saya gitu. Itu kan menolong hal yang kecil. Tapi kalau mau ditelusuri, mau dipikir lebih dalam lagi, dikritisi, saya kan hanya tanya, bisakah botol kecap itu digeser? Anda sebetulnya bisa punya pilihan menjawab saja, bisa, tanpa harus melakukan. Nah, itu jenis pertanyaan yang langsung bisa menerobos pikiran bawah sadar, pikiran bukan kritis. Anda cuma ditanya, tetapi Anda melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain, Anda sudah terhipnotis. Dengan perkataan saya, Anda telah taat. Anda telah melakukan ya call to action. Ya, ada jenis-jenis pertanyaan yang sebetulnya bisa menggiring Anda melakukan sesuatu. Atau bahasa marketingnya itu call to action. Ya, Anda diminta untuk melakukan sesuatu. Jadi, ayo kita belajar berkomunikasi. Belajar salah satunya dengan bertanya. Ketika kita bertanya, maka dampaknya, hasilnya bukan sekedar jawaban loh, tapi action-action, tindakan-tindakan dari customer yang sebetulnya sudah kita harapkan. Ya, yaitu beli, repeat, dan referral. Ya, jadi ayo kita tingkatkan kualitas kita berjualan dengan meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan kualitas pertanyaan kita. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.